Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang TO penalaran, ya, penalaran analitis dan kawan-kawan. Oke. Sebelum kita mulai, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama, sekolah profesi merekam tinggi 5 siswa di kelas. Ketika membandingkan tinggi badan, para siswa menemukan bahwa Saitama lebih tinggi daripada Goku, tetapi lebih pendek daripada Piccolo. Jadi Saitama itu lebih tinggi. Jadi ini Saitama lebih tinggi daripada Goku, tapi dia lebih pendek daripada Piccolo. Nah, yang kedua, Tianpeng itu lebih tinggi daripada Wuching, tapi lebih pendek daripada Saitama. Nah, berarti yang paling tinggi siapa? Nah, karena Saitama itu lebih pendek daripada Piccolo, dan Saitama itu lebih tinggi daripada Tianpeng, Wuching, dan Goku, maka yang tertinggi adalah Piccolo, yang B. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 2. Saat melakukan inventarisasi ruangan penyimpanan, pelatih Zoro menemukan beberapa bola basket, bola tenis, bola sepak, dan bola baseball di loker. Dia menemukan itu 4, 6, 8, dan 10 dari bola-bola itu. Nah, nomor berbeda untuk setiap jenis. Jadi, maksudnya setiap jenis itu dapat angka yang berbeda. Nah, lalu dia mencatat bola tenis itu lebih sedikit daripada bola sepak. Jadi, bola tenis itu lebih kecil daripada bola sepak. Nah, lalu 6 bola baseball itu lebih banyak daripada bola basket. Jadi bola baseball itu sama dengan bola basket. Ini baseball, ini basket ditambah 6. Nah, lalu ada berapa banyak bola sepak? Nah, berarti karena ini harus ditambah 6, kita lihat dari angka 4, 6, 8, dan 10, itu yang selisihnya 6 berapa? Kan hanya 4 dan 10 kan? Berarti nanti bola basketnya itu ada 4, bola baseballnya ada 10. Jadi ini baseball itu 10, basketnya itu ada 6, ada 4, basketnya ada 4, ya. Nah, berarti tinggal 6 dan 8. Nah, karena bola sepak itu lebih besar daripada bola tenis, maka karena 6 lebih kecil daripada 8, maka berapa banyak bola sepak? Bola sepaknya berarti ada 8. Berarti yang C. Itu ya. Kita ke soal nomor 3. Sekelompok 5 bajak laut dari berbagai usia menemukan harta 100 koin emas. Kapten mereka yang tertua menyarankan skema pemecahan koin sebagai berikut. Bajak laut tertua mengusulkan cara pembagian koin itu harus bilangan bulat non negatif, ya. Dan semua bajak laut termasuk pengusul memberikan suara untuk menantang atau menyetujui proposal tersebut, ya. Lalu jika 50% dari 50% atau lebih bajak laut memilih usulannya itu, maksudnya, maka koin akan dibagi sesuai proposal. Nah, jika tidak, maka bajak laut yang mengusulkan itu akan dilempar ke hiu. Nah, proses diulang sampai bajak laut tersisa. Nah, karena para bajak laut haus darah, jika seorang bajak laut harus mendapatkan jumlah koin yang sama jika dia memilih atau menentang suatu proposal, ia akan lebih memilih menentangnya. Nah, dengan asumsi kelima bajak laut itu cerdas, rasional, rakus, dan tidak ingin mati, ya, ini kata-katanya, rakus dan tidak ingin mati, ini kuncinya. Berapa koinnya didapat kapten? Nah, kapten itu kan nggak mungkin yang paling sedikit. Kapten itu pasti rakus, karena rakus tadi itu berarti dia paling besar, ya. Misalkan bajak lautnya itu A, B, C, D, E. Nah, misal tinggal D sama E. Nah,
Maka pembagiannya tinggal gini, 100, 0. Nah, ini dia akan setuju. Itu kalau tinggal 2. Nah, karena yang didapat kapten, otomatis kaptennya kan nggak mungkin mati ya. Maksudnya mereka semua harus setuju. Oke. Nah, tinggal 3, C, D, E, maka dia dapatnya 9901. Kenapa kok harus 99? Karena kalau nanti 00, maka pengusulnya itu akan dicemplungkan. Karena yang lebih banyak yang menolak. DE kan menolak ya. Nah, lalu bagaimana kalau B, C, D, E? Kalau B, C, D, E berarti B-nya 99, C-nya 0, D-nya 1, E-nya 0. Atau C-nya 1, D-nya 0, E-nya 0. Terserah nanti ya. Nah, ini juga akan setuju. Kenapa? Karena 50% itu kalau hanya 50% kan itu berarti yang berbeda kan 50%, yang menolak juga 50%. Maka akan dibagi sesuai proposal. Maka begini pun sudah sesuai proposal. Nah, bagaimana jika kalau ada kaptennya? Jadi misalkan A-nya kaptennya. A, B, C, D, E. Nah, kalau kita bagi dia 98, 0, 0, 1, 1, maka nanti kaptennya akan dicemplungkan karena banyak yang enggak setuju. Kenapa? Karena banyak yang kembar. Oke. Nah, biar setuju, maka jadinya seperti ini. Ini saya hapus. Jadi A, B, C, D, E. Jadi ada berapa? A-nya dapat 97, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 2, E-nya 0. Nah, kalau dengan seperti itu, maka yang tidak setuju cuma B dan E. Kan berarti hanya 2. Yang setuju berarti 3. Kenapa kok kaptennya lebih besar? Karena memang kaptennya itu rakus. Kan kelima bajak laut itu rakus kan. Kan nggak mungkin kaptennya dapat paling sedikit kan. Pasti paling banyak. Ya. Oke, kita soal nomor 4. Seorang ilmuwan cerdas menyuruh Mutia Feni Kurniasari itu berbaris dalam satu baris dalam urutan itu. Maksudnya urutannya seperti ini. Sehingga masing-masing dari mereka dapat melihat yang lain di depannya, tetapi tidak bisa melihat di belakangnya. Nah, Mutia bisa melihat semua orang, sementara Sari tidak bisa melihat siapapun. Maka urutannya gini, berarti Mutia, Feni, Kurnia, Sari. Itu Mutia karena bisa melihat semuanya, berarti dia paling belakang. Sari berarti paling depan karena tidak bisa melihat belakang dan tidak bisa melihat siapapun. Oke. Nah, lalu ilmuwan cerdas menyatakan ada topi merah, biru, putih, dan satu lagi topi merah, biru atau putih. Maksudnya kan berarti ada yang kembar kan satu lagi. Tuh. Nah, lalu dia menyatakan saya akan menempatkan topi. Ini topi, bukan mereka. Ini topi. Topi di kepala kalian sehingga kalian tidak dapat melihat warna topi kalian sendiri, namun kalian dapat melihat warna topi siapapun di depan Anda. Nah, mulai dari belakang, Mutia menanyakan warna topi mereka. Nah, yang mengejutkan, itu mereka semua dapat menyimpulkan warna topi mereka dengan benar berdasarkan tanggapan mereka yang mereka dengar. Nah, 2 orang manakah yang memiliki topi warna yang sama? Oke, kita mulai dari yang paling belakang caranya. Mutia. Misal Mutia itu dapatnya warna merah. Nah, dari ketiga orang ini, yang paling krusial itu adalah Kurnia. Jadi misalkan Kurnia itu bisa melihat yang di depan. Nah, yang di depan itu ternyata Sari. Ya, misalkan Sari. Misalkan Sari ini dia merah, maka Feni dan Kurnia itu tidak bakalan bisa menyimpulkan warnanya mereka. Karena yang sudah kembar itu sudah 2. Berarti kan tinggal 2 orang ini yang berbeda, ya kan? Nah, karena Feni dan Kurnia ini juga bisa menyimpulkan warna topi mereka, berarti Sari itu bukan merah. Sari itu bisa saja putih atau biru. Ya. Nah, dengan kata lain, bahwa yang ketika dilihat Kurnia depan itu adalah biru, maka Feni dan Kurnia
itu berarti dia kembar warnanya. Jadi warna yang kembar atau sama itu punyanya Feni dan Kurnia. Berarti yang B. Gitu ya. Oke. Oke, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Gambar menunjukkan 3 gelas berisi 3 gelas kosong. Jadi 3 gelas yang ada airnya dan 3 gelas kosong. Bagian atas dan bawah. Nah, hanya dengan tanganmu, ya, berapa jumlah gelas minimum yang harus kamu ambil untuk membuat susunan bagian atas dan bawah itu sama. Gelas tidak boleh digeser. Kamu bisa menuangkan airnya dari satu gelas ke gelas yang lain. Oke. Nah, ini caranya. Gelas yang ini, jadi kita boleh mengambil ini atau ini, gitu ya. Misalkan kita ambil yang sini. Ini kita ambil, lalu kita tuang ke sini. Lalu kita kembalikan. Nah, berarti kan hanya butuh satu. Nah, kalau yang atas kita ambil, kita tuangkan, dia sejajar dengan yang sini, itu kita juga butuh satu. Berarti berapa gelas yang harus diambil itu hanya satu. Gitu ya, nggak perlu banyak-banyak. Kita ke soal nomor 6. Nami sedang mengikuti acara Super Deal. Ia dihadapkan dengan 3 kotak, yang salah satu kotaknya berisi mobil. Nah, di setiap kotak ada pernyataan tepat salah satunya saja yang benar. Nah, kotak 1 itu mobil ada di kotak ini. Jadi ini kotak 1. Kotak 2 dan kotak 3. Kotak 1 itu mobil ada di kotak ini. Kotak 2 tidak ada. Mobil tidak ada di kotak ini. Kotak 3, mobil tidak ada di kotak 1. Oke. Hanya satu yang jujur ya, berarti hanya satu yang benar. Misal, pernyataan 1 itu benar, maka pernyataan 2 juga benar. Pernyataan 3 itu salah. Kenapa kok jika pernyataan 1 benar, 2 benar, 3 salah? Nah, 1 dilihat, mobil ada di kotak ini, kan benar. Mobil tidak ada di kotak ini, benar, karena kotak mobilnya ada di kotak 1. Nah, yang jujur, yang bohong itu hanya kotak 3. Berarti tidak sesuai dengan kalimat, karena di kalimat itu yang benar itu hanya 1. Oke? Kita lanjut yang kotak 2 yang benar. Kita misalkan kotak 2 yang benar. Misal kotak 2 benar, mobil tidak ada di kotak ini. Misal benar ya. Berarti di kotak 3 itu mobil tidak ada di kotak 1, itu kita misalkan juga benar. Nah, berarti mobil tidak ada di kotak 1, itu berarti salah. Kenapa kok salah? Karena kotak 3 dianggap benar, berarti kotak 1 dia bohong. Nah, kalau seperti ini, maka mobil tidak ada di kotak 1, 2, dan 3, padahal mobil ada tepat di salah satu kotaknya. Nah, berarti pernyataan kedua itu bukan benar. Jadi misalkan kita pernyataan 2-nya salah. Bohong dia. Nah, misalkan ini salah. Nah, berarti misalkan di kotak 3 ini kita anggap benar, berarti ini kan salah. Ya kan? Nah, berarti kan benar ini. Ya kan? Hanya 1 kebenaran dan 2 salah. Berarti tepat 1 yang benar itu benar. Yang benar apa? Kotak 3, yaitu mobil tidak ada di kotak 1. Nah, pernyataan 2 tadi salah, mobil tidak ada di kotak ini. Berarti yang benar, mobil ada di kotak ini. Berarti mobilnya ada di kotak nomor 2. Berarti yang B. Oke, paham ya? Oke, kita ke soal nomor 7. 3 orang teman, Mr. Green, Red, dan Blue, kembali dari pesta. Mereka mengenakan setelan hijau.
Satu mengenakan setelan merah dan satu lagi mengenakan setelan biru. Nah, pria yang bersetelan biru mengatakan, pernahkah kalian memperhatikan bahwa kita tidak pernah menggunakan setelan yang warna sesuai dengan nama kita? Mr. Red kemudian menoleh dan berseru, kamu benar. Asumsikan semua orang tersebut mengatakan yang jujur. Setelan apa yang dipakai oleh Mr. Green? Nah, berarti kan green, hijau kan? Hijau, merah, dan biru. Yang berpakaian biru itu kan berarti bukan biru, ya kan? Kenapa? Karena kata-katanya yang merah itu kamu benar, itu benar. Maksudnya gini, yang berpakaian biru itu pasti bukan biru, ya. Nah, berarti yang berpakaian biru itu pasti hijau. Kenapa? Karena yang mengatakan benar itu yang berpakaian merah, ya. Kalau yang mengatakan benar ternyata berpakaian biru, maka Mr. Green itu warna pakaiannya itu adalah biru, gitu ya. Kenapa? Karena yang berpakaian biru jelas bukan Mr. Blue. Karena Mr. Blue itu nggak mungkin pakai biru. Nah, kalau yang mengatakan berpakaian biru itu merah, kenapa ada percakapan Mr. Merah kemudian menoleh, gitu ya. Maka yang benar, yang green itu warnanya biru. Oke? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 soalnya, halaman rumah Batosa itu memiliki rumput yang luasnya 2 kali lebih banyak daripada rumput di halaman Himura. Nah, dan 3 kali lebih luas daripada rumput yang di halamannya Kenshin. Lalu, pemotong rumput Kenshin itu memotong setengah dari mesin pemotong punyanya Himura. Nah, sedangkan dan sepertiga lebih cepat, ya ini lebih cepat. Dan sepertiga lebih cepat daripada punyanya Batosai. Nah, lalu mereka mulai memotong rumput pada saat bersamaan siapa yang menyelesaikan lebih dulu. Nah, jadi mulainya itu bersama-sama, nah siapa yang lebih dulu, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa misalkan jadi rumputnya Batosai, jadi R Batosai itu kan 2 kalinya Himura, R-nya Himura, dan 3 kalinya R-nya Kenshin, itu ya. Nah, pemotong rumputnya Kenshin, jadi B Kenshin itu sama dengan setengahnya itu pemotong rumputnya Himura, dan sepertiganya itu pemotong rumputnya Batosai. Nah, untuk mencari siapa yang benar, siapa yang lebih cepat, untuk mencari siapa yang lebih cepat, kita cari dulu T-nya. Ya, kita berarti mencari T-nya. Nah, dari pernyataan yang pertama, kita dapat simpulkan 2. Berarti yang pertama adalah rumputnya Himura itu adalah setengahnya rumputnya Batosai. Dan rumputnya Kenshin itu sama dengan sepertiganya rumputnya Batosai juga. Ya, paham ya? Nah, dari yang nomor 2, kita dapatkan bahwa pemotong rumputnya Himura itu 2 kalinya pemotong rumputnya Kenshin. Dan pemotong rumputnya Batosai itu 3 kali rumput Kenshin ya. Jadi BK sama dengan sepertiga BB, berarti BB kan 3 kali BK. Tinggal dipindah dikalikan 3 aja. Oke, dapatnya ini semua. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita kerjakan dulu T-nya Batosai, karena yang lebih dulu Batosai kan. T-nya Batosai itu kan luas rumputnya Batosai, jadi RB dibanding PB. Ya kan? Nah, ini biar mudah kita jadikan, kan tadi PB-nya itu kan 3 kali PK kan, berarti ini kan RB
dibanding 3 PK, ya kan? Nah, lalu untuk T-nya Himura, berarti kan R Himura dibanding P Himura. Nah, R Himura itu kan setengah RB dibanding R P Himura itu adalah 2 kali P-nya Kenshin. Berarti ini sama dengan 1/4 RB dibanding PK. Oke, paham sampai sini ya? Nah, tadi kita dapatkan bahwa TB itu adalah 1/3 RB dibanding PK. Nah, sedangkan T-nya Himura itu 1/4 RB per PK. Nah, sekarang yang belum ketahuan itu kan T-nya Kenshin kan. T-nya Kenshin itu berapa? T Kenshin kan berarti R Kenshin dibanding P Kenshin. Nah, R Kenshin itu kan 1/3 RB dibanding PK. Berarti kan 1/3 RB per PK. Ya kan? Nah, perhatikan bahwa 1/3 dan 1/4 itu kan lebih dulu 1/4, ya kan? Berarti yang selesai lebih dulu itu adalah Himura. Jadi ini nomor 1. Nah, sedangkan Batosai dan Kenshin itu bersama-sama. Jadi ini nomor 2. Jadi yang selesai lebih dulu itu adalah Himura. Oke? Ini penalaran rasa kecepatan. Oke, kita ke soal nomor 9. Misalkan Naruto mempunyai 8 buah semangka yang tampilannya sama persis. Mereka sama beratnya kecuali 1 yang lebih berat daripada yang lain. Naruto ingin menemukan yang terberat itu menggunakan keseimbangan 2 panci. Nah, setiap panci dapat menampung semangka berapapun. Nah, dan satu-satunya item yang dapat dimasukkan ke dalam panci tersebut itu adalah semangka. Nah, temukan strategi terbaik untuk menentukan semangka terberat dalam skenario terburuk. Berapa kali Naruto harus menggunakan panci kesetimbangannya? A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Nah, ini biar dapat mudah kalau kita bagi 4, nanti kan ada langsung ketemu lebih berat mana, tapi kan nanti kan kalian harus menentukan nih antara A, B, C, D itu mana yang paling berat, ya kan? Itu akan wasting time. Nah, caranya kita bagi jadi 3, 3, 2. Nah, jadi kita masukkan dulu A, B, C, D dan D, E, F. Jadi di sini A, B, C, di sini D, E, F. Nah, apabila A, B, C, D sama dengan D, E, F, ya, berarti hanya tinggal 2, G atau H. Jadi tinggal satu step lagi. Jadi G atau H, ya. Jadi tinggal menentukan mana yang lebih berat. Nah, andaikan ABC itu lebih kecil daripada DEF, berarti yang lebih berat itu pasti diantaranya DEF, ya kan? Nah, setelah itu dia tinggal ngambil, misalkan D sama E. Nah, jika D sama E itu sama berat, maka yang paling berat itu F. Berarti cuma 2 kali juga. Misalkan D sama E, yang lebih berat D, kan tinggal berarti D. Kalau D sama dengan E kan berarti F nanti yang lebih berat. Begitu juga dengan jika ABC itu lebih berat daripada DEF, maka yang kita ambil nanti adalah yang ABC. Jadi GH-nya sudah tidak perlu diperhatikan lagi. Nah, kalau ABC kita timbang lagi AB. Nah, jika AB sama berarti C yang paling berat,
Jika AB lebih besar gini berarti A, jika lebih kecil berarti B. Berarti hanya perlu 2 step juga. Nah, berarti yang paling skenario temukan strategi terbaik dalam skenario terburuk itu berarti hanya 2 kali menggunakan kesetimbangan. Oke. Nah, kenapa kok tidak 4 tadi? Ya, kita coba 4 ya. Oke, misalkan 4. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 4. Kita bagi 2. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini nggak mungkin sama dengan pasti lebih besar atau lebih kecil. Karena salah satu pasti ada yang memenuhi. Jadi salah satu pasti ada yang lebih berat maksudnya. Jadi kita ambil jika EFGH nya lebih besar. Maka cara menentukannya jika kita pegang gini EF dan GH ya. Itu kan misalkan lebih berat di sini. Berarti kan kita perlu satu lagi langkah untuk menentukan G atau H, ya kan? Misalkan sama nggak mungkin. Kalau lebih besar di sini juga 2 kali lagi, berarti ada 3 langkah. Ya kan? Lebih banyak daripada 2 langkah yang punya saya tadi. Itu kenapa dibagi 2 itu lebih lama penyusunannya. Oke. Oke, soal nomor 10. Wan Abud harus melintasi gurun besar yang mempunyai jarak 1000 km antara titik A dan titik B. Wan Abud memiliki unta dan 3000 pisang. Unta dapat membawa maksimal 1000 pisang setiap saat. Unta memakan pisang dengan kecepatan konstan, yaitu 1 pisang per kilometer perjalanan. Nah, ini per 1 kilometer. Nah, berapa jumlah maksimum pisang yang tidak dimakan yang dapat diangkut unta ke ujung gurun yang lain? Nah, petunjuknya, Wan Abud harus melakukan beberapa kali perjalanan bolak-balik saat Wan Abud mentransfer semua 3000 pisang tersebut. Dan pasokan pisang akan terisi 1000 lagi jika habis dan belum mencapai finish. Maksudnya belum mencapai 1000 km itu ya. Nah, temukan cara paling efisien. Nah, gini. Kalau kalian 1000 langsung, ini kan jaraknya 1000. Nah, tanpa bolak-balik, itu kan berarti di sini sudah selesai, nggak ada pisang sama sekali, ya kan? Kenapa? Karena kalau sudah mencapai garis finish nggak mungkin diisi 1000 lagi. Oke? Itu kenapa kok yang nggak mungkin 0 jawabannya. Jadi ini nggak mungkin. 2000 pun juga nggak mungkin karena untanya hanya mampu 1000. Jadi ini juga nggak mungkin. Nah, pilihannya cuma tinggal C sama D. Oke. Nah, sekarang kita ambil cara gini. Yang pertama itu pergi, balik, lalu pergi, balik, lalu pergi, gitu ya. Jadi 5 kali. Jadi pergi, balik, pergi, balik, pergi, balik, pergi, balik. Nah. Jadi perginya itu 1 km, baliknya 1 km, pergi 1 km, balik 1 km. Nah, kalau di gambar kan nanti kan gini. Ini pergi, ini balik. Pergi balik selama 4 kali, terus pergi. Kan nyampe sini nanti endingnya. Lalu ke sini lagi. Berarti ini pergi yang kedua, pergi balik, lalu pergi lagi. Nah, gitu sampai 1000 pisang. Berarti ada berapa? Berarti kan tinggal 1000 dibagi 5, ya kan? Berarti 200 km dengan cara seperti ini. Nah, lalu yang kedua kan berarti kalau 1000 sudah dipakai berarti sisa pisang itu kan 2000 pisang, ya kan?
2000 pisang untuk 800 km. Ya kan? Nah, berarti kalau dia langsung berarti kan cuma 200 dipilih kan nggak ada. 200 nggak ada. Oke. Kita lanjut cara yang kedua. Nah, cara yang kedua cuma hanya ini. Jadi tinggal pergi sama balik. Jadi pergi balik, pergi balik gitu ya. Jadi ini pergi, lalu ini balik, ini pergi. Kan berarti 3 kan, berarti 1000 dibagi 3 itu kan 333,33. Nah, berarti ini kan totalnya kan sudah 533,33. Nah, berarti sisanya kan 466,67. Ya kan, ini sisa perjalanan. Nah, berarti sisa pisang itu tinggal 1000 itu dikurangi 466,67. Berarti kan hasilnya kan 533,33. Nah, karena disuruh membulatkan ke bilangan bulat terdekat, berarti jawabannya 533 pisang yang D. Oke. Oke, kita ke soal nomor 11. Soal nomor 11, panitia anggaran perpustakaan universitas harus mengurangi tepat 5 dari 8 bidang pengeluaran. Nah, sesuai kondisi sebagai berikut. Jadi G dan S berkurang, maka W juga berkurang. Jadi jika G dan S-nya kurang, maka W-nya juga harus dikurangi. Nah, ini tepat 2 berkurang, ini berkurang ya. Nah, jika N berkurang, baik S maupun R itu tidak berkurang. Jadi jika N berkurang, maka RS itu tidak. Nah, jika P berkurang, maka L berkurang. Jika P berkurang, maka L juga berkurang. Tapi jika L berkurang, P belum tentu berkurang ya. Jadi jika P maka G itu belum tentu G maka P. Oke. Dari 3 area L, M, R, tepat 2 tereduksi. Nah, maksudnya tepat berkurang. Pertanyaannya, jika M dan R sama-sama berkurang, ini berkurang ya. Berkurang, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan pasangan area yang keduanya tidak dapat dikurangi? Dari 3 itu sudah ditetapkan bahwa 1 itu tidak berkurang. Siapa? Yaitu L. Kenapa kok L? Karena M dan R itu sudah berkurang. Jadi L itu tidak berkurang. Nah, di pilihan itu yang tidak ada L-nya berarti itu salah. Berarti ini salah, B salah, E juga salah. Nah, sekarang kita cari. Nah, dari pernyataan yang nomor 2. Ini jika kan berarti R berkurang kan. Nah, berarti kan jika R berkurang, ini berarti N-nya itu tidak berkurang. Itu namanya kontraposisi. Kalau kontraposisi kan sama. Berarti yang tidak berkurang itu adalah L dan N. Mana lagi? Nah, kalau R-nya berkurang, S-nya jelas berkurang. Jika S berkurang, maka W berkurang, G-nya juga berkurang. Berarti yang tidak itu adalah L dan N ya. P-nya belum tentu, makanya P-nya itu tidak mungkin. Belum tentu, masih abu-abu. G-nya itu bukan. Jadi jawabannya yang L dan N, yang C. Oke, itu dikontraposisikan. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 12. 7 siswa bermain piano, yaitu T, U, V, W, X, Y, Z. Harus memberi resital. Resital itu semacam pertunjukan. Dengan instruktur mereka memutuskan dengan urutan penampilan mereka. Setiap siswa akan memainkan 1 lagu, 1 piano solo. Nah, dalam menentukan urutan pertunjukan, instruktur harus memperhatikan batasan-batasan berikut. X tidak bisa bermain pertama atau kedua. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, X itu tidak boleh
1 atau 2. W tidak dapat dimainkan sampai X dimainkan. Jadi X itu lebih dulu daripada W. Lalu baik T maupun Y tidak bisa bermain di posisi nomor 7. Jadi T, Y itu tidak boleh menampil ke 7. Nah, YZ itu bermain segera setelah W main. Jadi W itu lebih dulu, terus kalau enggak Y ya Z. V harus bermain segera setelah atau segera sebelum U bermain. Jadi U itu lebih dulu daripada V atau V lebih dulu daripada U. Itu ya. Jika V bermain bersama, maka jadi ini V. Nah, berarti ini U. Gitu ya. T maupun Y tidak boleh bermain di 7. Misalkan T-nya saya taruh 3, apakah tidak boleh? Karena tidak ada ketentuan bahwa T itu harus di setelah 7 pas atau setelah 8 pas. Ya. Misalkan T-nya di 3, berarti saya punya X. Ya. Karena ini X-nya bermain ketiga, saya misalkan ini X. Nah, X kan tidak, syaratnya tidak boleh di 1, 2, tapi 4 kan boleh, berarti X-nya. Nah, berarti kalau setelah itu W tidak dapat dimainkan sampai X dimainkan. Berarti W-nya itu kalau langsung di X, berarti nanti gini W itu berarti ini Y, ya kan? Y atau Z. Ya. Kalau itu Y, berarti T dan Y kan tidak boleh di 7, berarti ini harus Z. Misalkan W-nya langsung setelah X, berarti ini W. Jadi setelah W itu kalau enggak Y, ya Z. Karena T-nya enggak, Y-nya enggak boleh di 7 kan, berarti memenuhi ini. Ya kan? Oh, ini sampai 7 ya. Berarti ini Z. Nah, gitu ya. Ini betul, tapi mengandung dua jawaban, yaitu bisa C dan bisa E. Jadi ini kita rubah biar hanya 1 ya. Ini kita rubah jadi W-nya itu di 6 ya, W-nya di 6 dan Y-nya di 5. Nah, ini hanya 1 jawaban, berarti Z selalu di nomor 7. Oke, 13 soalnya sama dengan nomor 12, hanya saja jika U bermain di posisi ketiga, Y bisa bermain ke berapa, gitu ya. Jadi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, U-nya nomor 3. Berarti V-nya bisa nomor 2 atau 4. Ya. X tidak boleh nomor 1 atau 2 kan? Berarti ini X. Kalau ini X, berarti ini W. Kalau W, berarti ini Y. Ini Z. Y-nya kan nggak boleh di 7. T-nya juga tidak boleh. Berarti ini T, ini V. Itu ya. Bisa difahami? Berarti Y itu nomor 6. Y-nya nomor 6. Gitu ya. Oke, nomor 14, dari kelompok yang terdiri dari 7 orang, J, K, L, M, N, P, Q, O-nya nggak ada. Tepatnya 4 orang akan dipilih untuk menghadiri makan malam perpisahan. Dengan ketentuan J atau K harus dipilih, tetapi JK tidak dapat keduanya dipilih. Jadi dipilih salah satu. N dan P itu tetapi gitu juga, N dan P. N tidak dapat dipilih kecuali L dipilih. Q tidak dapat dipilih kecuali K dipilih. Nah, misalkan, jadi pernyataannya jika P itu tidak dipilih,
untuk menghadiri makan. Lalu berapa banyak kelompok yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing dapat dijadikan pilihan yang dapat diterima. Jadi P tidak boleh. Jadi karena P tidak pilih, berarti yang harus dipilih itu N. Nah, N tidak dapat dipilih kecuali L dipilih. Karena N sudah dipilih, berarti L juga dipilih. Nah, ini harus satu paket, jadi N sama L. Nah, lalu andaikan J yang dipilih, ya, karena J dipilih, berarti M. Tinggal M, karena K kan nggak dipilih. Kalau K nggak dipilih, berarti G juga nggak dipilih. Nah, misalkan sekarang itu K yang dipilih, berarti itu G yang harus dipilih. Nah, jika N sama L, lalu K dipilih, nah, Q itu kan dapat, berarti dapat itu tidak harus. Berarti misalkan Q nggak diajak pun itu juga nggak apa-apa. Berarti satu lagi M. Berarti ada 3 kemungkinan. Oke, NLJM, NLKM, dan NLKQ. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir soalnya sama, cuma pertanyaannya sama dengan nomor 14 tadi, cuma pertanyaannya berbeda. Jika hanya satu kelompok yang dapat diterima terdiri dari 4 yang dapat dipilih untuk menghadiri makan malam jika salah satu pasangan berikut dipilih. Jadi hanya satu kelompok nih. Yang A, jika J dan L. Nah, jika J dipilih, tadi kan jika J dipilih berarti K itu tidak dipilih. Berarti K nggak mungkin kan, K nggak ikut. Nah, jika L dipilih, berarti N itu juga dipilih. Tinggal itu M. Yang B, jika K dipilih, itu berarti Q itu juga harus dipilih. Nah, jika Q dipilih, berarti antara P sama N itu dipilih salah satu. Nah, jika P dipilih, berarti itu M. Itu banyak kemungkinan yang nomor 2. Nomor B itu ada banyak kemungkinan. Jadi misalkan N yang dipilih itu gimana? Nah, yang nomor 1 tadi itu kan J, L, N. Nah, itu kan juga kemungkinan kalau B juga bisa kan? Jadi nggak mungkin ya. Nomor A dan B itu nggak mungkin. Nah, sekarang kalau L dipilih, N kan otomatis dipilih ya. Nah, sekarang berarti yang di sini itu dia punya 2 pilihan juga, berarti C itu juga nggak mungkin. Misalkan J dipilih, misalkan K dipilih, kan itu berarti kan juga 2 pilihan, lebih dari 1. Nah, misalkan kalau L sama Q, jika L dipilih, berarti N harus dipilih. Nah, Q kan harus dipilih tuh. Q tidak dapat dipilih berarti jika K tidak dipilih. Nah, berarti kalau K dipilih, berarti J enggak dipilih, berarti P juga enggak dipilih. Nah, sekarang kalau gitu, lalu satu lagi kemungkinannya misalkan ini K, jadi ini bisa M. Nah, tadi kan Q dulu kan. Kalau Q dipilih, K harus dipilih. Tapi kalau K dipilih, itu belum tentu Q itu dipilih. Ya, ini berarti juga enggak mungkin. Oke, kita ke yang E. Jika M dipilih, M kan tidak berpengaruh kemanapun. Nah, berarti jika Q dipilih, berarti K itu dipilih. Berarti yang J itu otomatis tidak dipilih. Nah, karena dia harus 2, ya. Dia harus 2, maksudnya tinggal 1 saja. Nah, jika kita pilih N dan N atau P, jika kita pilih N, berarti L kan harus dipilih kan. Berarti kan kita punya 2 pilihan nanti. Berarti N sama L, berarti kan 5, kan nggak mungkin, nggak boleh kan. Berarti N nggak mungkin dipilih, berarti yang dipilih hanya P. Oke, berarti inilah satu-satunya yang bisa satu grup saja. Berarti yang lainnya lebih dari satu grup kemungkinannya. Oke, soalnya cukup simpel. Soal penuhnya gini. Berapa banyak faktor positif dari bilangan yang menyatakan banyak ayat pada surat Al-Baqarah? Oke. Silakan kalian tulis jawaban di kolom komentar ya. Nanti yang benar akan saya pin. Oke.
sampai di sini dulu pembahasan tryout kali ini, tryout penalaran kali ini. Ada kurang lebihnya saya maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.